artinya masih kamu berkesenian, nuci demen menggambar dan dia kebetulan makin ngerintis anak-anak di rumah. Apakah peluang gitu? Puncaknya kemarin di 2024 ini kami berkesempatan untuk mengikuti Wimbekare Barong. Kebetulan Songkare kita dapat di juara 3 kemarin. Usah yang ngajarin tiang dari Losan bilang kenal yuk sama Darsana gitu. Hanya pas di sini tiang mentas, beliaunya datang ke sini untuk nonton. Pertamalah ketemu sama Jona, murid tiang itu. Losan salah satu nama Banjar di Desa Takmung, Kecamatan Banjar Angkan Klungkung. Di Banjar ini lahir sejumlah seniman bertalenta di bidang kerawitan dan tari. Salah satunya Iwayan Susana, pemilik sanggar Gurnita Sandi yang namanya sudah tak asing di kalangan pelaku seni. Pemirsa, seni apa saja dikuasai Iwayan Susana? Mengapa ia termotivasi melakoni seni? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Memiliki darah seni, Wayan Susana sejak kecil sudah tertarik belajar menari dari seniman asal Banjar Losan yang lulusan Asti Denpasar. Bakat seni Susana menurun dari kakeknya yang seniman dan ayahnya yang penabuh gamelan. Menguasai sejumlah tarian lepas, setamat SMP Wayan Susana beralih ke seni kerawitan. Kemampuan menggambal Susana yang seorang penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung ini terbilang mengagumkan sehingga ia sering tampil pada ajang pentas seni. Bahkan juga dipercaya membina tabuh di sejumlah tempat. Bahkan karena intens berkesenian, Susana bersama Duta Seni Klungkung pernah tampil di Korea Selatan. Selain menguasai gamelan, Susana juga berupaya mendalami tari topeng dengan berguru pada sejumlah seniman. Kalau mengawali yang berkesenian, yang di umur 10 tahun, cikal bakal, walaupun sejatinya dari kecil kita udah sering diajak ke pura oleh orang tua, ketika bapak ngatur ayam gambal yang pun ada di sana. Di tahun 82 lah, di umur 10 tahun. Kebetulan waktu itu Pak Wayan Darsana atau Pak Mangkin Jero Mangku Pusah di depan rumah percis. Beliaunya sudah kuliah di Asti Denpasar itu. Nah, beliau lah yang menghimpun anak-anak di sini karena dia yang dekat dan tetangga. Itulah yang cikal bakal mulai diajarkan namanya tari, dasar-dasar tari, dan termasuk waktu itu mungkin sedang trennya tari Baris Wirayuda, tari penyambutan Puswaresti, Baris Tunggal, Biar Duduk waktu itu. Itulah kiprah yang awalnya di tahun 82 mulainya. Dan itu boleh dibilang yang menari itu sampai kelas 3 SMP di tahun 1987. Tamat SMP boleh dibilang dia sudah tidak mau menari. Ada rasa malu lah artinya kita dengan bermake up, rasanya sudah tidak percaya diri kan. Nah, waktu itu dia sudah juga bermain gamelan, artinya dia menggambal itu sudah. Mulai ada orang belajar lah dikit. Bukan dia sebenarnya belajar mengkendang. Waktu itu diajarkan jauh seniman, boleh dibilang kami punya seniman tua di Banjar Losan, Pak Wayan Warde. Dia yang duduk sering di sana gitu. Tapi untuk menggambal dia udah. Malah waktu itu kita disuruh nyoba, dia pun dibilang udah benar gitu. Segitulah yang awalnya. Ada fokus juga yang belajar waktu itu untuk main kendang. Jauh sendiri karena mungkin di tahun 60-an ya. Kami di Losan, seniman orang tua kami ini sudah punya masa kejayaan. Mungkin ngayahnya masih di seputaran Klungkung ya. Cuma sempat sekali ke Asti lah waktu itu karena mendukung sarjana muda Pak Mangku Darsana, Pak Mangku Pusah waktu itu. Dia ingat betul beliaunya membuat 2 garapan tari selama beliau kuliah. Yang keduanya ikut nih. Yang satu inget yang nama tarinya Ngedaga Digi. Itu mencerminkan wong gamang lah waktu itu. Pakaiannya juga dipakai kelaras waktu itu. Itu tahun
tahunnya tiang lupa ya, yang jelas beliau tamatnya 86 kalau nggak salah. Sama satu tari judulnya tiang lupa, tapi tari itu menceritakan perjalanan Resi Markandeya ke Bali. Nah, dimulai di tahun 1987 kami udah mulai menggambal dengan konsep ngayah-ngayah lah itu. Karena konsep awal saya sendiri, tiang sendiri berkesenian kan konsep melekat antara ngayah, bukan pamrih. Dan memang ada rasa ketertarikan dari dalam, terpanggil lah gitu istilahnya. Darah seninya mengalir dari bapak apa dari kakek? Boleh dibilang dari kakek mungkin kalau tiangnya, karena kakek tiang sendiri boleh dibilang beliaulah yang melahirkan gong kebiar di sini. Waktu itu milik pemaksan Ring Pura Dalam, masih gamelan Plegongan. Mungkin tiang lupa juga tahunnya karena dapat imbas dari pengaruh gong kebiar dari Bali Utara. Di sini mungkin merubah. Kawinan dileburlah nih ke gong Plegongan yang dulu di Pura Dalam menjadi gong kebiar. Pekak tiang dari Kliang waktu nih ke kita. Mudah mengeh sudah mereka dewyang yang menduwe penglingsir. Nah, generasi ini dilanjutkanlah sama generasi Pak Wayan Warde, termasuk Bapak Tiang. Di Bapak Tiang katanya Bapak itu hanya tukang jagoan, tidaklah terlalu menonjol gitu. Cuma kami di Losan tuh memang kesenian tuh boleh dibilang waktu itu sampun pentas sampai ke Jalan Petran itu nah di waktu tahun 60-an sekian, 66 kalau salah. Nah, pentas antar gini mau barung Deki juga antar kecamatan sudah waktu ini sama Sangkan Buana, Kemuning waktu ini. Berdirinya museum Nike, Museum Gunarse, tianglah penari barongnya di sana. Makanya boleh dibilang waktu Bapak Menteri Pendidikan waktu itu meresmikan Museum Gunarse, tianglah penari barong waktu Nike di sana. Karena setelah tiang menggambal Nike, ada juga Deki lucu juga. Almarhum Pak Nengah Wije dari Tangkas, beliau masih keluarga di sini Ring Losan, di tempat bibit yang di depan kantor kepala desa. Di sana ada orang banyak belajar juga, belajar tari barong. Tiang duduk juga di sana, tapi tiang bisa menggambal. Perhatikan itu, hanya tiang ngambil ini dianggap bisa gitu. Nah, ini tiang bakti ngayah sesudah nanti tiang karena ada yang berdalam tiang. Cuma kakek tiangnya dari saudaranya nenek yang dahulu itu memang penari barong dulu sampai penari rangde. Beliau juga banyak menonton tiang untuk di barong karena beliau tuh urukan Pak Sambang dari Buruan Pak untuk Pak kakek tiang di tahun 97 kalau nggak salah tiang udah mulai ikut mendukung fragmentari dukung waktu itu Cetek Gumi. Nah, itu di 98 dalam bentuk sendal tari. Tiang juga ikut waktu ini ke Gong Kebiar, Festival Gong Kebiar. Dan lucunya juga tiang banyak 2 kali kalau tidak salah tiang mendukung lagu Pop Bali. Tiang pemain gangsenya kan waktu ini ada kolaborasi kan 2 tahun berturut-turut yang ikut. Sehingga sampai pengalaman tiang tahun 99 tiang sempat ikut rombongan Kabupaten Kelungkung pentas di Anjungan Taman Mini. Anjungan Bali Taman Mini. Nah, di tahun 2001 waktu itu karena mungkin tiang juga dilihat aktif berkesenian di kabupaten karena boleh dibilang tiang tiap tahun ikut PKB, tiang dapat kesempatan waktu itu ikut mendukung kesenian Bali waktu itu Duta Kabupaten Kelungkung ke Seju, Korea Selatan tahun 2001. Pesta Budaya Hala namanya di sana, diikuti oleh 4 provinsi. Okinawa, Hainan, Bali, sama Jeju. Mungkin selain tiang di rumah Deki ada juga yang belajar mereka tentang belajar tari topeng, belajar menggambal, belajar nyenir. Bahkan juga ada yang dari Lampung juga belajar ke sini setiap mereka pulang ke Bali menyempatkan diri untuk berbagi ilmu lah istilahnya dengan tiang Deki. Cuma di tahun 2023 sempat juga tiang diundang untuk mengajar karya seke topeng di Kering Desa Batu Marta di
Palembang, unit 7, karena atas inisiatif dari Pak Kadek Megik di sana, orang yang punya lah, ingin membangun seke topeng di sana. Awalnya sih kami di tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum Covid 2018 sempat ke sana menari topeng. Nah di tahun 2023 kami diundang ke sana. 2022 kami diundang ke sana untuk mengajar Astungkara atas Vecan Widi, bisa dia membentuk seke topeng yang jumlah personilnya sudah dapat 6 orang di sana. Itulah sebagai cikal bakal di sana belajar, sehingga di tahun 2023 pas Mekarya di sana Tiang juga diundang ke sana untuk ikut dengan, artinya anak-anak di sana ikut nari topeng di Palembang. Berupaya terus melestarikan kesenian warisan adiluhung leluhur, Susana kemudian mendirikan Sanggar Gurnita Sandi. Kehadiran sanggar ini mendapat respon baik dari anak-anak sebagai ruang untuk mengembangkan bakat, menggamel, dan belajar tari topeng. Bahkan sanggar ini sudah beberapa kali tampil dalam ajang pesta kesenian Bali. Susana berharap melalui sanggar ini kesenian Bali khususnya kerawitan dan tari topeng tetap lestari. Sebab ia menyadari betul bahwa kerawitan dan tarian berhubungan erat dengan pelaksanaan ritual keagamaan Hindu. Karena itu, Susana berharap generasi muda lebih terpacu mempelajari kesenian Bali dan kemudian melestarikannya. Di tahun 2010, Tiang udah mulai melihat anak-anak di sini, artinya mau belajar. Tiang yang pertama kali artinya merintis mereka, nah itu termasuk keponakan anak. Awalnya memang sih Inteleren Deki, Pak. Di tahun 2010 tepatnya berdiri Sanggar Tiang ke di 13 Maret 2010. Termotivasi juga waktu itu Pak mantan Bupati Cukur Dengrah, beliau kan menjadi anggota DPR Provinsi dari fraksi Golkar. Beliau artinya masih kamu berkesenian, nuci demen menggambar, dan Tiang kebetulan makin ngerintis anak-anak di rumah. Apakah keperluan gitu. Nah di sana Tiang kepikiran, yang gong kebiar nak beliu kan, Tiang pikir, Tiang dot Mekarya Semar Bulingan. Sehingga di 2010 itu Tiang langsung mengajukan, beliaulah yang mengasih waktu nikah, hanya Tiang dapat 20 juta dan 6 jutanya dari kabupaten. Dengan dana 26 niki, Tiang merintis sanggar, Tiang Semar Bulingan hanya dapat daunnya, niki dah dia. Daun-daunnya aja udah nikah, belum pelawah. Di sana Tiang mulai berpikir bagaimana ini bisa berdiri, sampai Tiang waktu nikah minjem uang di LPD untuk Mekarya pelawahnya niki. Karena daun Tiang lah sampai 3 tahun nongos di Pande di Belabato. Di 2013 nikah pun mulai menjujuk, nah artinya angin ngayah plus ya angin pepan ya berdiri nikah, nah itu sehingga niki barang niki dengan bermodalkan 26 juta itu kita di sanggar artinya yang punya ini. Dan waktu nikah sanggar di 2013 sudah mewakili lomba gender anak-anak, 2015 juga bagian Semar Bulingannya di 2015. Puncaknya kemarin di 2024 ini kami berkesempatan untuk mengikuti Wimbekare Barong. Kebetulan Astungkara kita dapat di juara 3 kemarin untuk sanggar kami Gurnita Sandi. Menari Tiang mungkin fokusnya untuk di tari topeng. Nah, karena Tiang juga artinya ingat artinya kata-kata Tiang punya guru juga, Pak Dejimat. Beliau sempat waktu topeng Pance Tiang mewakili 2016. Beliaunya waktu ngasih pembinaan kita ingat betul. Peka ini punya ilmu atau kesenian itu bukan hanya sebatas milik desa, milik kabupaten, malah dunia. Datang ke rumah untuk belajar. Banyak Tiang juga ke sana. Beliau banyak membimbing waktu 2016 kami topeng Pance. Karena Tiang mungkin
boleh dibilang berkesenian cara nak gado-gado, cara kelungkung serombotan, cokot dini, cokot ditu, cokot dini, nah gitu. Banyak yang nunas saja aja gitu. Artinya dari untuk berkesenian topeng tiang juga banyak dituntun oleh maestro Pak Ketut Kodi, termasuk tari juga Pak Ketut Ketawa. Nah, untuk kuliahnya tiang punya cerita sendiri juga. Tiang mulai kuliah 2010, ketemu dengan guru tiang pertama itu adalah Pak Wayan Take dari Mas, karena tiang melihat di lapangan waktu itu kok beliaunya kayak seorang seniman gitu. Hanya tiang dekati, saya mau belajar sama Anda gitu. Tiang diizinkan sana, cikal bakal tiang belajar topeng keras pertama sekali beliau lah. Terus topeng dalam sempat pertama kepada Gus Eka ring Batuan, itu yang pertama kali tiang ajarkan topeng dalam. Setelah itu baru ke Peka ring Batuan juga Kak Jimat. Lalu untuk murid tiang yang dari Prancis nih, cikal bakalnya tiang kenal sama gurunya dia, Mek Sari ya, Mek Sari. Kalau nama Prancisnya Bu Elizabeth ya. Itu kenal, tiang sering menggambar juga, dia mengajarkan di Angan Telus, di Dong Tangkas Korea Agung. Nah di sana dia ketemu, sering mengiringi sampai kenal dia sama Elizabeth. Kebetulan Elizabeth itu seangkatan sama Pak Mangku Usah yang ngajarin tiang. Baru tiang dari Losan bilang kenal yuk sama Darsana gitu. Hanya pas di sini tiang mentas, beliaunya datang ke sini untuk nonton. Pertamalah ketemu sama Jona, murid tiang itu. Hanya dia menyampaikan melalui Elizabeth ingin belajar topeng sama saya. Sehingga pertama di tahun 2018 ya. 2018 datang untuk belajar. Waktu itu masih belajar topeng keras. Dan itu karena Covid di 2022 melanjutkan topeng kerasnya. Di 2023 datang lagi dengan belajar topeng dalam. Nah itu di 2024 datang lagi untuk belajar topeng tua rencananya. Di sanalah mungkin kalau mungkin kita sebagai orang Bali ya, boleh dibilang kesenian kita sekarang di luar negeri itu pun mulai sama ya. Tapi kembali mungkin yang berpikir kepada taksu ya, karena taksu masing-masing orang itu tentunya akan berbeda. Karena mungkin tiang sendiri merasakan tiang belajar bersama-sama di salah seorang guru, mungkin lahirnya akan beda. Begitu juga ada yang banyak belajar di sini, lahirnya juga mereka tidak akan sama. Nah kembali kepada kepagahan mereka. Cuma kita di Bali, nikilah akhirnya, mari kita, generasi kita melestarikan. Karena tiang sendiri boleh dibilang yang sangat suka atau mencintai tentang klasik ya. Makanya mungkin Pak lihat artinya barang-barang tiang ingin juga minimal nu ada lad-ladane nah kita sehingga bisa dipertahankan dari dempo ben bidan tekin adat-adat yang masih termasuk gending-gending yang memang pakemnya ada di wilayah masing-masing dengan kekhasan mereka masing-masing. Tiang sangat senang kalau memang itu bisa dipertahankan. Boleh kita berkembang, nah artinya tiang tidak menyalahkan mungkin generasi-generasi kita sekarang untuk berkembang dengan pakem-pakem yang lain, silakan. Tapi ampunang sapi dengan nepidan. Ada nih jani ulian nepidan. Gitu. Ada nih jani pangdadi angon kayang ben pidan kan gitu. Harapan tiang ya selaku pencinta seni, pelaku seni, marilah kita selalu untuk tetap menjaga warisan seni budaya Bali kita yang sangat adiluhung. Jangankan kita mungkin orang Indonesia, orang luar negeri pun sangat mencintai sehingga mereka datang ke sini. Tapi enten makin iraga lah kar nyaga, enten iraga kar mempertahankan, enten iraga kar demen melajain. Siapa lagi ya? Yen bien gitu. Yen banyak bukur dan banyak. Makanya tiang boleh tiang sendiri nggih. Tiang tenten merasa demit. Karena tiang juga belajar sareng nabi-nabi tiangnya itu guru-guru tiang, mereka pun dengan ikhlasnya memberikan tiang. Tiang pun semasa nak tege memiliki sebisa kemampuan tiang miliki. Tiang tenten kebangang ilmu nah gitu istilahnya. Ngiring angin bareng-bareng. Karena tiang ingat betul kata nabi-nabi tiang, nyen kaden ngelah nih pidan.
hanya mewarisi, hanya meneruskan, sehingga apa yang kita terima sekarang sebenarnya warisan dari leluhur kita. Ngiring sarang-sarang mungkin generasi muda kita, bahkan alit-alit kita. Sarang ngomong, sarang nyage kesenian, seni adilfung mungkin. Kemampuan seni Iwayan Susana diapresiasi Joanna Belloni, seniman dari kota Marseille, Prancis. Bahkan Joanna sampai berguru tari topeng dari Susana sejak tahun 2018. Dalam mengajar tari topeng, Susana dipandang sebagai guru yang sabar dan caranya mengajar mudah dimengerti. Saya belajar tari topeng sama Pak Wayan Susana selama sekarang ya sudah 4 kali. Ya, saya setiap tahun coba kembali di Bali untuk belajar lagi tari topeng. Ya saya mulai khusus saya sama Pak Wayan Susana tanggalnya 2019. Terus tahunnya 2023. Sekarang ya saya baru datang lagi kemarin malam. Saya datang dari Paris ya, untuk belajar lagi sama Pak Susana. Saya belajar tari topeng keras. Ya. Dulu saya sebenarnya belajar sama Elizabeth dasar ya. Harus belajar ya selama lama ya, belajar dasar dulu. Saya juga belajar dasar sama Gusti Haji di Desa Patumon di daerah Buleleng. Terus saya pikir kalau dasarnya sudah kuat bisa belajar tari topeng keras karena itu selesai untuk seorang yang tidak di sini ya, di Bali ya. 1 bulan ya. Terus tahun yang depan saya belajar tari topeng dalam selama 1 bulan juga ya. Sekarang mau belajar tari topeng tua. Saya akan tinggal selama 30 hari. Ini pentas lain ya di sana ya. Di sana saya ada pesta. Saya sudah bikin untuk menjelaskan bagaimana budaya Bali, bagaimana orang Bali pakai topeng. Itu saya percaya mungkin orang Prancis kalau mereka mendengar cerita itu, mungkin mereka mau datang di Bali, mungkin mereka sudah berhormat untuk budaya Bali, sudah tahu sedikit ya bagaimana di sini. Dia memang orang baik, dia memang seni artis ya yang memang luar biasa. Juga dia memang ada sabar sama saya karena saya orang luar negeri ya. Saya belajar pelan-pelan saja, dia sabar juga. Hal serupa juga disampaikan Ketut Astike, pelaku seni yang kadus Banjar Pande Kamasan. Iwayan Susana dinilai sebagai seniman yang disiplin dan sosok yang menguasai seni kerawitan dan seni tari. Ia berharap Susana tetap menularkan kemampuan seninya ke generasi muda sehingga kesenian Bali tetap lestari. Pak Iwayan Susana, beliau kalau mengajar baik dia, seperti kata tadi, tidak akan dengan ilmunya dia mencekat los, tidak ada yang harus dikebang oleh, dia akan los berapapun ilmunya. Terus juga ilmu ini kan akan dibawa mati kalau tidak kita
diberikan kepada generasi berarti kan hilang dia. Sama seperti tiang juga senang ngajar anak-anak, senang yang ada apa ya pun kita tiang punya pasti tiang loskan harus jadi dikasih dan makin mengembangkan tan malih. Dan pun apa yang ilmu juga harus ditransfer Pak, harus ditransfer. Sesuai dengan banyak losan. Iya losan. Tiang salut dengan Pak Wayan Susana dan memang umur tiang memang ada lagi sekitar 8 tahunan lah. Tiang support dengan durasinya belajar topeng dari masih muda. Pengalamannya sudah luar biasa. Kalau di Kelungkung, siapa gigal? Pak Yasusana. Wih, Pak Yasusana gigal. Nah, itu pun penabuh nih ke agak juga, gemetar juga Pak. Ya, sama juga yang menaburing Guru Desandi. Kalau Guru Desandi ngamelin topeng, apa nih ngamelin Guru Desandi? Yang nendangnya lagi topeng tua. Nah, terkadang ada lagi penari topeng ini ke minta Pak Tut topeng tua biasa yang bang. Berarti biasa ke hilang ini gitu. Yang punya ada topeng tua, tapi ya istilah tabu pisan. Nah kalau tabu pisan itu terkadang orang yang tidak pengalaman menari linglung ya Pak dan gidang ngangsel berbeler igelan ngoyong nih wah dan gidang igel dan seperti ini dan makanya setiap yang nabuh dengan adik-adik yang Riki anak-anak pasti penari ini akan request tabuh topeng tua biasa tiang bang, ampun enang, itu ikhlas. Makanya tiang Riki, ampun saya tiang senang lah tiang Riki, seperti tiang bagus Pak Yasusana. Uang bukan masalah yang paling utama, yang penting kita ikhlas, bisa mengajarkan seni budaya Bali, tiang pendemen. Dan bagi generasi tiang mendatang bisa juga seperti tiang sama Pak Wayan. Oke, kita minta juga Pak Wayan Susana nanti tetap memberikan apapun yang dia punya kepada generasi, khususnya dari anak-anak Losan pada khususnya, walaupun ada juga beberapa orang dari luar Losan ikut berkecimpung. Nah, semoga Pak Wayan tetap ikhlas lascaria memberikan apa yang dia punya sehingga budaya Bali tetap ajak dewekasan. Pemirsa, semangat berkesenian Iwayan Susana untuk melestarikan kesenian Bali patut diteladani. Ngiring sareng-sareng, ngemong lan nyaga warisan leluhur, sani pinih adiluhung puniki.